Sebetulnya kalau bicara efisiensi itu theoretically baik sekali. Ya, semua roda pemerintahan, roda korporasi, kalau tidak efisien itu tidak akan menghasilkan growth yang maksimal. Cara memerangi resesi itu harus dengan expansionary fiscal policy. Policy ternyata membuat kebijakan pun bisa menyebabkan negara ini rugi. Karena salah kebijakan. Jadi untuk menstabilkan ekonomi, untuk menumbuhkan perekonomian harus taxing more. Padahal tidak, karena kita meyakini ada sumber penerimaan lain yang sebetulnya selama ini tidak digali. Tapi untuk menggali itu jangan membebankan rakyat. Mestinya hanya bertanggung jawab sektor expenditure. Semua yang berkaitan dengan revenue generator itu diserahkan kepada Badan Penerimaan Negara. Badan Penerimaan Negara ini berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi bukan berada di bawah Kementerian Koordinator, langsung di bawah Presiden. Percaya apa tidak? Today's problem is yesterday solution. Oke, welcome to Total Politik, Total Ekonomi. Kita bicara ekonomi nih kali ini nih ya. Bebani biaya atau kehilangan apa bahasanya itu ya? Potensi penerimaannya, dividennya turun, Pak. Sekitar 80T apa kalau nggak salah. Nah itu justru malah Danantara bukannya untuk menaikkan penerimaan dan potensi penerimaan kita, Pak. Kok malah jadi berpotensi turun, kata Bu Sri Mulyani? Memang maksud daripada pembentukan itu kan begitu. Jadi dia ada dua entitas yang sangat berperan sekali. Yang satu operational holding, yang satu investment holding. Sebetulnya Danantara itu by design kan untuk menjadi sumber pembiayaan selain APBN. Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi mestinya dia harus memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Ya. Bahwa ada pemisahan nanti dengan tugas Badan Penerimaan Negara di mana dividen itu diurus langsung oleh Danantara. Rupanya beliau menyatakan selama tahun 2025 ini beliau kehilangan 80 triliun. Jadi beliau melihat memang tahun 2025 ini sampai satu semester ini sudah 206 triliun kita penerimaan negara itu short. Nah, jadi beliau rupanya mencari alasan-alasan atau argumentasi kenapa itu sampai terjadi short begitu, ketemulah itu. 80 triliun. Yang harusnya menurut beliau masuk kepada kas negara. Ternyata tidak lagi. Karena semuanya dikelola oleh Danantara. Emang logiknya duit yang masuk ke Danantara itu bukan untuk negara, Pak? Tidak bisa dipakai untuk pembiayaan dari kemakmuran negara seperti yang Mestinya maksud daripada tujuan dibentuknya Danantara itu adalah negara menyediakan sumber pembiayaan lain untuk pembangunan ekonominya selain APBN. Jadi dia harus berperan itu. Jadi kan ya harus diupayakan semaksimal mungkin supaya dia kontribut kepada GDP kita, kontribut kepada ekonomi growth kita. Oh iya. Bukan berarti uangnya hilang tapi kan pasti saya kira iya. Oke, nah ini juga masih kita jawab lah ya apa press conference-nya Bu Sri Mulyani kemarin ya, Pak Ari ya nggak setuju nggak Anda kan? Yang kedua apa tuh ya tadi ya efisiensi yang ternyata tidak yang membuat ternyata utang kita nambah juga. Nah itu gimana Pak? Justru efisiensi itu kan bisa membuat kita nggak banyak utang kan? Nggak perlu berhutang kalau perlu utang. Ngirit kan nggak perlu utang Pak tetangga Pak. Nah ini kok efisiensi malah utang sama tetangga lebih banyak. Nah, itu sebetulnya kata efisiensi menurut kami ya itu semata-mata lebih banyak kepada pengalihan peran. Dari satu sumber penerimaan ini pembiayaannya digeserkan kepada yang lain. Ya. Jadi kata efisiensi harus kita lihat secara lebih tajam. Ya. Sebetulnya kalau bicara efisiensi itu theoretically baik sekali. Ya, semua roda pemerintahan, roda korporasi, kalau tidak efisien itu tidak akan menghasilkan growth yang maksimal. Persoalannya kalau dalam konteks ekonomi, kalau satu negara tiba-tiba mengalami yang namanya resesi, ya, di mana unemployment meningkat, purchasing power drop, terus pertumbuhan ekonomi stagnan dan sebagainya.
Itu cara memerangi resesi itu harus dengan expansionary fiscal policy. Nah, itu Justru harus bahasa manusianya apa menggelontorkan. tuh Pak? Manusianya apa tuh bahasa manusianya? Bahasa manusia. Ya harus lebih banyak penggelontoran, lebih banyak stimulus lagi dikeluarkan supaya roda ekonomi berputar. Oke. Itu untuk negara manapun itu yang bisa keluar dari resesi. Jadi kalau memang berlebih itu sebetulnya tidak tepat atau kurang tepat kalau efisiensi diletakkan pada posisi itu. Tapi yang dilakukan oleh Bapak Presiden kan bukan semata-mata efisiensi ini, tapi pengalihan peran dari satu sumber pembiayaan kepada sumber pembiayaan lain. Jadi biarkan itu menggelontor ya, biarkan itu juga mencari jalannya sendiri untuk memutar roda perekonomian kita. Ya, jadi jangan kita terlalu mudah mendikotomikan bahwa efisiensi itu menjadi penghambat. Tidak, ya. Efisiensi itu theoretically dimanapun dibutuhkan. Oke. Ya, investasi yang tidak produktif, yang tidak efisien, justru menyebabkan ICOR kita sekarang coba tinggi sekali, karena investasi kita tidak produktif, investasi kita tidak pernah efisien, tidak pernah efektif. Nah, di situ diperlukan efisiensi. Nah, saya mau kasih tunjuk ini, ya, boleh. Oke, saya kasih tunjuk ini. Gimana Pak? Nah, ini. Ini Selalu berdiri Pak. Ya, economic contraction. Ini saya bicara kebocoran perekonomian. World Bank itu tahun 2016 sampai 2021 melakukan satu economic modeling dan analisa. Ya. Dalam tahun-tahun itu dia memilih dua jenis pajak yang paling perannya besar, PPN dan corporation income tax. Itu hampir 60 sampai 70% daripada total penerimaan perpajakan ada di sini. Antara tahun itu setiap tahun kita ada gap 6,4% dari GDP, hampir 1.000 triliun. Oke. Yang namanya gap ini selisih antara potensial revenue sama actual revenue. Oke. Potensinya sekian, tapi yang dikumpulkan cuma sekian. Jadi ada 1.000 triliun hampir setiap tahun. Menurut World Bank itu gone. Ya, tahun 2022 keluar dari pembahasan periode ini, ternyata gapnya 1.300. Naik malah ya? Naik, jadi lebih buruk lagi tahun 2022. Oke. 300 triliun lebih. Nah, poin yang mau saya ingin sampaikan di sini, coba. Jadi bocornya besar sekali atau bukan bocor? Bocor apa lahan yang nggak digarap Pak? Ini logikanya gimana Pak? Logikanya itu bagus sekali pertanyaannya. Bocor itu satu hal, ya, tidak efektif lain hal, terus tidak produktif lain lagi, ada revenue forgone lagi, semua jadi satu. Oke. Itu berarti ada ketidak profesional kita memanage pembiayaan itu. Nah, ini kita lihat, yang namanya tax gap itu ada dua, compliance sama policy. Oke. Compliance ini di lapangan. Ya, di lapangan ini orang tidak patuh lagi membayar pajak karena menganggap wah rate-nya terlalu tinggi atau bebannya terlalu panjang, birokrasi terlalu, sehingga compliance menjadi hilang. Oke. Itu dinilai 386 triliun. Loss-nya. Oke. Compliance-nya. Policy ternyata membuat kebijakan pun bisa menyebabkan negara ini rugi karena salah kebijakan. Misalnya. Ya. Jadi misalnya ada kebijakan setiap hasil korporasi yang untung kalau diterima dalam bentuk dividen tapi dia investasikan itu tidak kena pajak. Itu kan policy kan. Tapi sekarang coba kita lihat di lapangan banyak sekali pihak-pihak yang tidak betul-betul menginvestasikan. Sudah investasi tidak ada, pajak juga hilang lagi. Karena tidak dipungut pajak. Jadi itu kesalahan polisi dan ini semua ini dinilai 134 triliun. Oke, maksudnya mau ingin memberikan insentif atau deduction supaya orang bisa berstimulus, ternyata enggak. disalahgunakan. Nah itu, jadi ada policy, ada compliance. Sama juga pajak penghasilan badan, sama juga bisa ini. Yang mau saya tekankan di sini sekarang ini, collection efficiency. Actual revenue dibagi potensial. Kalau tadi kan revenue forgone itu selisih antara potensial revenue sama actual. Ini adalah actual revenue saya bagi dengan potensial. Itu yang namanya collection efficiency. Efisiensi pengumpulan kita 52% untuk PPN dan corporation income tax 42%. Artinya apa? Kalau kita taking care ini dengan baik, penerimaan kita bisa double dari sini. Oke. Itu baru dari sini saja ini. Iya. Kalau kita betul-betul, makanya ini saya sebut sini. Kalau kita mengaddress compliance dan policy gap secara benar, maka double its current revenue. Jadi ini poin yang mau saya tekankan. Jadi
Kalau ditanya dari mana sumber-sumber penerimaan, ini. Karena kan pertanyaannya gini Pak Prabowo ini programnya spending semua. Ya. Bikin sekolah rakyat, bikin MBG, koperasi merah putih, macam-macam lah ya. Kayaknya ini keluar uang semua nih Pak. Emang kita punya uang untuk membiayai program itu semua gitu loh Pak. Kadang-kadang saya tanya ekonom juga wajahnya agak mengerenyit dan di banyak negara-negara yang menjalankan policy sejenis, kebijakan-kebijakan sejenis sama Pak Prabowo itu rata-rata yang negara-negara yang tinggi pajaknya itu galugalan Pak. Iya. Iya kan? Yang katanya kalau ngomong ke kita berdua, kalau ketemu orang sana, udah bersyukur bro di Indonesia lo, pajak lo nggak gede-gede amat gitu kan. 45-50% pajaknya kan. Itu kan semua orang bekerja tuh dapat gaji bagi 2 sama negara Pak lagi. Saya itu kadang-kadang bagi 2 sama istri aja masih agak susah. Menurut Pak, apalagi negara kan. Saya mau respon juga sedikit ya. Bahwa dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan bahwa kita ini kadang-kadang keliru membaca signal daripada market. Ya. Kita selalu menganggap bahwa kita ini under taxation. Jadi untuk menstabilkan ekonomi, untuk menumbuhkan perekonomian harus taxing more. Padahal tidak. Pernah saya sampaikan bahwa kita tuh narrow tax base. Jadi itu yang jadi masalah. Ekstensifikasi perpajakan harus sejauh mungkin kita lakukan. Tanpa membebani masyarakat kecil. Percaya apa tidak? Tim kami ini sebetulnya dari awal sudah merencanakan PPN 10% tidak akan kita naikkan. Hah? Bahkan yang sekarang sudah 11, tadi dikatakan mau naik 12, kita kehilangan 71 triliun. Nah, itu Menteri Keuangan Pak bilang Pak, karena gara kita nggak jadi naik PPN, loss. Menyesalkan. Kayaknya ya. Iya, kalau bahasa saya ini, ya nggak naik, jadi nggak dapat penerimaan. Betul. Itu logiknya gimana Pak? Ya, padahal kita inginkan yang 11 ini kita mau turunkan kembali ke 10%. Kok logikanya beda Pak? Ya, memang itulah. Jadi kita ingin, karena kita meyakini ada sumber penerimaan lain yang sebetulnya selama ini tidak digali. Tapi untuk menggali itu jangan membebankan rakyat. Itu yang approach-nya Badan Penerimaan Negara Banega ini adalah itu. Jadi kita kembalikan itu kepada 10%. Dan kalau itu makin rendah, kita harapkan ini economic activities berputar. Dengan rate yang lebih rendah, tapi volume perputaran ini lebih besar, kita harapkan penerimaan negara makin naik. Karena kita ini mengharapkan goodwill dari masyarakat. Ya bahwa pemerintah ada untuk membantu mereka, meringankan beban mereka. Jadi bukan taxing more. Negara-negara yang maju itu sekarang low taxation tapi efisien. Kalau tadi yang Ari contohkan Pak, negara-negara welfare state Skandinavia gitu. Yang harus bagi 3. Belanda itu betul. Iya, bagi 3 Pak pendapatan, bagi sama negara, bagi sama istri. Nah ini gimana Pak? Ya, saya ada beberapa negara misalnya Ireland, Singapura itu adalah contoh-contoh negara di mana tax regime-nya itu low, efisien dan pro growth. Bayangin, pro growth. Kalau kita negara ingin growth, ingin tumbuh, tidak dengan cara memajaki. Mau tumbuh kita caranya berikan mereka insentif. Supaya mereka itu pribadi-pribadi lebih bersemangat bekerja karena kita beri reward, lebih semangat menabung karena kita beri reward, lebih semangat investasi karena kita beri reward. Korporasi sama. Kita ciptakan suatu kondisi di mana mereka thrive untuk bekerja semaksimal mungkin karena mereka mengekspektasi profit yang luar biasa. Jadi mereka lakukan semua expenditure untuk pembangunan. Itu yang ingin kita lakukan. Jadi kerelaan orang untuk bayar pajak jadi lebih tinggi Pak ya? Itulah cara kita menyentuh yang namanya masalah kepatuhan. Oke. Kepatuhan sekarang kan agak berat, ya karena begitu mereka menilai rate-nya terlalu tinggi. Terus burdensome lagi, ini pajak ini membebani kita. Tadi disampaikan berkali-kali. Rumit lagi. Ya, apa itu yang kemarin rumit. Apa tuh? Teks, apa namanya yang ini? Websitenya itu yang Cortex. Sama. Iya, kayak kemarin ada senior kita Pak, salah satu dia punya peternakan ayam di Jawa sana kan. Iya. Kamu susah kamu. Ini hasilnya netonya langsung bagi 2 per negara. Saking gede, jadi pusing Pak ininya. Itu kamu kalau ngomong kayak gitu ketahuan dong seniornya siapa. Emang siapa? Peternakan.
Carong Pokpan. Cara kamu ngomong kan udah ketahuan itu siapa. Adinda. Susah kamu. Ya, kalau gini spesifik. Adinda, kamu tahu. Itu baru. Ya, Pak, akibatnya apa, Pak? Kalau misalnya kita naikin aja persennya supaya negara bisa menyedot lebih banyak lagi dari para wajib pajak. Itu kan logika yang paling mudah dan paling cepat, Pak. Begini ya, kalau kita bicara penerimaan negara, itu market response itu ada dua. Dia akan optimis atau dia pesimis. Kalau rate-nya itu dinaikkan terus apalagi tadi disampaikan, ya administratifnya bebannya luar biasa, mereka menjadi pesimis. Kalau mereka pesimis, yakin saya mereka akan memotong konsumsi hari ini. Expenditure semua kurangi. Investasi. Korporasi tidak lagi melakukan investasi. Kalau semua ini terjadi, bergulir ini melalui proses yang namanya multiplier, GDP kita drop, ekonomi kita drop, resesi terjadi. Itu yang terjadi kalau rate-nya selalu dinaikkan. Dan itu bersama-sama dalam skala yang massal. Iya. Satu negara bisa ikut ini tuh, Pak. Mantap tuh, Pak. Betul. Dan saya mungkin nggak kelihatan di sini. Ada yang namanya kurva Laffer, itu yang saya pergunakan juga pada saat membuat disertasi saya. Itu bentuknya ada satu area di mana pemerintah tidak boleh punya rate di situ. Karena kalau punya rate di situ, yang terjadi negatif semua. Dinaikkan rate-nya, justru penerimaan akan drop. Misalnya, coba kasih contoh, Pak. Misalnya di bidang apa gitu. Misalnya masalah rokok. Ya. Kita ini tarif cukai rokok kita sudah ada di prohibitive range for government, namanya gitu. Tidak boleh lagi ada di rate di situ. Karena kalau kita naikkan, penerimaan turun. Oh, justru malah turun. Maksudnya pengen nyedot lebih banyak. Pengen nyedot lebih banyak, tapi orang jadi malas bekerja. Oke. Income orang bekerja ini kan sumber pajak. Nah, kalau malas bekerja bagaimana pajaknya menaik? Kan tidak bisa. Jadi kita harus yakinkan, lihat, kalau kita berada di bawah sini, kita naikkan rate, itu penerimaan naik. Tapi naik sampai satu titik. Kita naikkan lagi, penerimaan mulai drop. Karena masyarakat udah nggak mau kerja lagi. Buat apa saya kerja bersemangat? Sebagian besar saya diambil negara lagi. Atau misalnya quote unquote ngemplang pajaknya lebih tinggi. Atau nggak lapornya lebih tinggi. Dan sebagainya. Makanya saya sangat yakin, Pak. Orang Indonesia itu yang pegang duit 1-2 triliun itu banyak, Pak. Betul. Banyak banget. Sejatinya. Banyak banget. Tapi dalam bentuk cash. Iya. Jadi apa yang kita temui, Pak, di rumah hakim yang waktu itu digerebek itu, Pak. Jangan-jangan tuh fenomena yang umum. Nggak 1-2 aja tuh, Pak. Iya, dalam dunia permainan kan. Iya. Iya nggak, Pak? Betul sekali. Iya, betul. Jadi sumber kita untuk meningkatkan penerimaan itu banyak sekali. Ada kebocoran, kita harus kita tembel. Terus ada semua sistem prosedur kayak transfer pricing dan sebagainya harus kita. Penegakan hukum juga harus dilakukan. Pak, tapi Bapak ini nggak sih, Pak? Kalau kan kemarin sempat juga di DPR, Pak, beberapa waktu lalu. Ada isu pendorongan untuk mendorong rancangan undang-undang pembatasan uang kartal. Ini dari segi penerimaan dan perekonomian dan potensi untuk pembangunan ekonomi ini mengganggu nggak dalam permainan? Iya, akan mengganggu ekonomi apa enggak dalam permainan. Yang kedua, bisa nggak naikin barang ini nih, Pak? Nah, itu menarik tuh, Pak, ini isu politik juga. Ya, saya kira sih bisa. Jadi kebijakan untuk membatasi uang kartal itu kan sebetulnya fenomena terjadi di mana-mana. Ya. Karena itu cenderung kalau terlalu banyak uang di bawah bantal itu, banyak sekali transaksi unreported lagi, apalagi ya itu masuk dalam kategori shadow economy atau underground economy. Karena itu dibatasi. Orang perlu cash, tapi dalam jumlah yang wajar. Selain itu harus masuk ke dalam sistem moneter. Jadi kalau withdraw mereka harus masuk kelihatan di catatan di perbankan. Karena itu sistem perpajak kita kan perlu yang namanya AEOI, Automatic Exchange of Information. Negara-negara yang maju sudah menggunakan itu. Jadi transaksi real time, setiap wajib pajak melakukan transaksi apapun, langsung ada laporannya ke pajak. Real time. Jadi tidak perlu lagi ada pengecekan yang berlebihan. Jadi automatic exchange of information itu salah satu key ya untuk bisa menertibkan sistem administrasi perpajakan. Jadi memang pembatasan uang kartal ini penting ya, Pak ya? Saya kira iya, supaya tidak, itu kan uncontrolled. Unrecorded, unreported, jadi itu keluar dari beyond daripada entitas perpajakan. Keluar itu. Mau diintip ini nggak punya alat pengintip untuk masing-masing rumah ini, Pak ya? Dalam salah satu studi yang namanya
underground economy itu besarnya 18% dari GDP dan sama dengan 3.700 triliun Itu 18% untuk GDP kita. Indonesia. 3.700 triliun itu roda ekonomi yang uncontrolled, unrecorded, unreported. Oke, dalam shadow economy ini. Dalam shadow economy. Kalau di Kasih tip di karaoke itu masuk itu kan Pak ya. Bisa kan? barcode-nya mana gitu. Nggak bisa kan pakai barcode ketahuan kan. Iya. iya, Sorry Pak, iya, buat kami Bapak kan bilang itu. Lu. Iya. Saya. Iya. Jadi Ini gitu. realita Pak untuk menyambungkan kan banyak penonton yang juga banyak Pemain Pak. nih, Pak. Pemain karaoke. Saya mau lanjutkan coba kalau Boleh. lagi satu. Ini ya. Nah ini kalau kita tadi bicara kebocoran, ICOR kita, incremental capital output ratio kita. Nah, ini Pak, tunggu dulu Pak, kasih sebentar Pak. Oke. Ini Bu jelasin dulu Pak, ini ada orang Jawa satu Pak, Oke. dari Jawa Tengah baru 2 hari ke sini. Dia nggak ngerti ICOR itu apa, dari tadi Bapak ngomong ICOR itu apa, boleh dijelasin dulu Oke, nggak Pak? oke. Dia kan siapa tahu nggak ngerti. Incremental capital output ratio itu adalah salah satu instrumen sebetulnya untuk mengukur efektivitas sebuah investasi. Oke. Ya. Jadi total investment di Indonesia kalau dikumpulkan dibagi dengan GDP itu udah dapatlah angka ICOR. Oke. Kita tergantung pakai data mana, data 2019 atau 2021 yang available. Kalau di sini 6,8 kita, rata-rata ASEAN 3,7. Tinggi kita, artinya 6,8 apa kalau ICOR kita 6,8? Untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi 1%, kita butuh 6,8% dari GDP yang harus diinvestasikan. Kalau mereka untuk 1%, dia hanya 3,7% GDP yang harus diinvestasikan. Kita coba hampir 2 kali. Berarti makin tinggi ICOR makin jelek. Makin tidak baik. Jadi kalau kita bandingkan ini misalnya ya, atau kita bandingkan 86 versus 4,5. Kalau kita ingin punya pertumbuhan ekonomi yang sama dengan negara-negara ASEAN, kita harus punya modal 2 kali lebih besar dari mereka. Bayangin dah. Potensi menyumbang ICOR yang tinggi itu apa aja Pak? Oh banyak. Ya tadi ketidakproduktifan sebuah investasi, ketidakefektifan. Banyak sekali investasi yang tidak mencapai target. Oke. Semua itu. Terus investasi-investasi yang tadi mau dividen, katanya mau diinvestasikan ternyata tidak, tapi sudah kita bebas dengan pajak. Itu semua adalah leakage, kebocoran. Sama seperti ember, kita punya air, kita mau tumpahkan ke ember yang satu. Di perjalanan ini tumpah-tumpah ini. Oke. Itulah yang namanya leakage. Oke. Harusnya kan nggak boleh ada yang tumpah, kita langsung masuk penuh lagi tuh ember. Pak, kalau kita bicara ASEAN, Pak, non sewu, Pak, supaya kita bisa punya gambaran. Negara mana, Pak, yang sama-sama growth lah ya, negara dunia, negara developing country yang sama-sama growth, misalnya Vietnam atau Filipina mungkin atau Thailand, yang relatif agak sama kita. Itu gimana cara dia mengontrol dan membuat ICOR-nya itu rendah sehingga ekonomi growth-nya bisa tumbuh lebih baik. Ya artinya Contoh yang baik, Pak, apa Pak? Misalnya. Kalau Vietnam itu 3,7 ya agak bagus sekali. Filipina sedikit lebih bagus daripada kita. Malaysia masih juga lebih bagus. Ya. Jadi negara-negara itu sedikit ada perbedaan karena mereka menyadari betul investasi ini harus tepat sasaran. Kita ini mungkin dari awal ingin investasi itu selalu berkontribusi besar kepada GDP. Tapi ternyata di tengah perjalanan terbukti angkanya ini. Coba lihat nih. Leakages-nya 7.000 triliun. Ya, kalau pakai data 21, 8.100 triliun. Hanya menggunakan angka ICOR. Baru dari perspektif investasi yang tidak baik. Jadi mereka negara-negara yang punya ICOR rendah itu saya pastikan mereka lebih cermat melakukan investasi. Ya. Pasti juga. Kalau enggak pasti akan bengkak ini angka ICOR-nya. Oke. Nah ini yang mau saya tadi saya katakan kebocoran. Di sini juga ini. Iya, Pak. Ini banyak sekali nih. Minerba, migas, kehutanan setiap tahun 50 triliun. Bocor juga. Semua bocor. Ini beberapa angka kebocoran kalau bisa dibatasi. Tadi ini yang saya katakan tadi. Dalam pidatonya di Sarasehan Ekonom beberapa waktu lalu, Pak Prabowo mengatakan, Pak, kita akan lakukan deregulasi ekonomi yang konsisten, yang agak ini, yang beliau sebutkan lah at least ya, ada 2. Satu, kuota impor akan ditiadakan. Yang kedua, TKDN akan disesuaikan. Menurut Bapak gimana, Pak?
Kita memang kalau kita bicara banyak sekali keluhan para eksportir luar, importir luar. Itu terutama berkenaan dengan yang namanya non-tarif barrier. Jadi mereka dibatasi itu, tapi alat pembatasannya bukan tarif. Padahal di dunia bea cukai dunia ini ada World Customs Organization itu selalu menyatakan bahwa prinsipnya kalau membatasi perdagangan internasional harus dalam bentuk tarif supaya bisa semua orang membaca. Ada indikatornya Pak ya? Ada indikatornya. Tapi kalau non tarif, ini nanti saya persulit, ini saya susahin, ini nggak saya kasih kuota. Itu barrier, tapi non tarif. Jadi perdagangan internasional ini buta itu. Oh, ruangnya ruang gelap Pak ya? Ruang gelap. Dunia bahasa permainan terangnya. itu kan. Dunia permainan ekspor ini kan. Jadi itu harus dilakukan. Harus dilakukan, jangan sampai. Nah menurut Bapak langkah Presiden ya kuotanya kita ganti tarif aja menurut Pak Permana ini is a good sign apa enggak Pak? Atau apa hambatan-hambatannya karena kita 10 tahun terakhir pakai rezim tadi Pak non tarif barrier itu Pak. Dan itu ternyata sekarang diprotes oleh banyak negara yang non tarif barrier karena itu tidak adil. Ya. Dan jangan lupa ya pertengkaran ekonomi itu selalu selalu mendahului pertengkaran yang lebih berat lagi. Jadi kekacauan bersenjata dan sebagainya itu diawali dengan pertengkaran ekonomi. Nah, jangan sampai kita terjadi itu. Makanya WTO ini, World Trade Organization, mengatur skema perdagangan internasional ini semua sesuai aturan. Ya. Jadi rule of the game, bukan game of the rule. Artinya harus ada penyesuaian yang lebih cepat dong Pak dari pernyataan dan kebijakan Presiden itu untuk menyesuaikan ini Pak. Iya harus. Karena NTB-nya jadi nggak ada kan? Nggak ada. Tapi pernyataan itu sangat luar biasa menurut saya. Menyadarkan kita semua bahwa kita harus segera melepaskan dari yang namanya non-tarif barrier. Hambatannya apa Pak menurut Bapak? Non-tarif barrier? Iya, langkah presiden yang untuk mewujudkan ini apa menurut Bapak? Menurut saya masih banyak kita ini silo-silo. Ada kepentingan ini, kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C dan sebagainya. Belum ada satu komitmen untuk kepentingan rakyat. Saya mau sampaikan begini, ada quote begini. The people will not care about how much you know until they know how much you care. Jadi penguasa-penguasa kita ini, siapapun itu, rakyat ini tidak peduli. Anda tahu apa hebat ini, hebat itu tidak peduli. Sampai dia bisa buktikan Anda care kepada rakyat. Yang dibutuhkan kan itu, termasuk masalah perpajakan ini. Kalau pemerintah tidak menunjukkan atensi caring kepada rakyat dengan menurunkan tarifnya, mereka nggak peduli itu, Pak. Itu menjadi pendekatan Baneka. Itu bukan ini Pak ya kebijakan yang populis yang menyenangkan rakyat aja sebenarnya nanti bikin negara pening lagi. Ujungnya utang lebih tinggi. Tidak. Mundur jangka panjang kan. Kalau penerimaan negara baik, kemampuan membayar utang lebih cepat. Pasti sudah. Ya. Itu urutannya begini. Kalau ekonomi negara tumbuh, maka penerimaan pajak naik. Kalau penerimaan pajak naik, kecepatan membayar utang juga lebih naik. Oke. Jadi harus dilakukan ini. Kenapa Pak otoritas pajak atau otoritas keuangan kita selama ini belum punya quote unquote Pak kreativitas di luar menaikkan tadi Pak tarif, menaikkan rate-nya, menaikkan. Itu pertanyaan berat menurut saya. Iya. Karena pertanyaannya kenapa belum punya kreativitas di luar itu kan? Iya, kan paling gampang itu kan Pak untuk naikin ya tak pajakin. Kalau mau dapat dari rokok misalnya, cukupnya dinaikin. Ya itu dia. Mereka harusnya melihat ya. Kalau mau naikkan tarif kita harus koreksi sekarang. Tarif kita sudah berada di mana sekarang? Kalau sudah berada di prohibitive range of government, jangan dinaikkan. Karena kalau dinaikkan dua hal negatif terjadi sekaligus. Penerimaan negara drop dan employment drop. Orang tidak mau kerja. Jadi kalau mau naikkan tarif lihat dulu ya kita ini berada di mana. Masih ada di area di sini, naikkan tarif, revenue naik. Tapi kalau sudah lewat ini, jangan naikkan lagi. Oke. Itu yang harus diperhatikan. Ini kayak ini ya Pak ya, waktu itu kita punya pengalaman sama Pak Prabowo. Waktu itu kita diminta jadi moderator Pak Prabowo di Bursa Efek waktu itu. Yeah. Pak Prabowo tuh pidato kalau saya jadi presiden katanya,
tarif ini apa namanya pajaknya. Ya, beliau ngomong gini, tax ratio akan kita naikkan, tapi tax rate akan kita turunkan. Ya, betul. Nah, itu gimana Pak? Itu ngomongnya ke Sebuah tepuk tangan Pak, kita berdua nggak ngerti kan? Apa nih maksudnya nih? Gue juga nggak tahu Dinda. Iya, karena waktu itu kami belum investor soalnya. Yang tabel yang terakhir. Yang tabel bukan terus. Ini Nah, Bapak semua ada tabelnya nih kayaknya. nih. Iya. ini saya mau tunjukkan. Ini sebetulnya tabel pamungkas ini. Iya. Untuk menunjukkan bagaimana Badan Penerimaan Negara ini, Banega ini akan melakukan prediksi pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan 8%. Terus state revenue ratio itu 23%. Kan cita-citanya Bapak Presiden 23. Kita bahkan 23,0. Saya menggarisbawahi ini. Supaya masyarakat jelas dulu. Ada yang namanya tax ratio. Itu kalau penerimaan pajak saja yang dibagi GDP. Itu tax ratio. Ada istilah taxation ratio. Penerimaan pajak, penerimaan bea cukai dibagi GDP, itu namanya taxation ratio. Kalau yang dimaksud oleh Bapak Presiden penerimaan negara, state revenue ratio 23% ini, semua penerimaan itu. Jadi pajak, bea cukai, PNBP masuk di situ, dibagi GDP dapatnya 23. Oke. Jadi bukan pajak tok ya? Bukan pajak, semua. Dan ini menjadi tanggung jawabnya Badan Penerimaan Negara. Kalau pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata pertanggungan jawaban Badan Penerimaan Negara, tapi semua kementerian lembaga. Oke. Gimana caranya mencapai ini ini Pak optimistik dan dianggap utopis nih Pak Prabowo nih 23% tax ratio dan 8%. Dan tapi anehnya setelah menang Pilpres kayaknya isu ini nggak pernah diomongin lagi. Yang diomongin spending program semua kan. Belanja. Ya, padahal tim kita ini selalu berpegang pada ini. Kita yakin. Tadi pertanyaannya bagus, bagaimana kita mencapai ini, ya kan? Kan tadi kami katakan, kami melihat banyak sekali potensi yang belum digarap. Tidak saja kebocoran, tapi orang-orang kaya yang selama ini melakukan tax avoidance, tax evasion, transfer pricing dan sebagainya belum tersentuh oleh pajak. Itu Sementara orang kaya kayaknya ngeluh Pak. Wah kok yang diincar petugas pajak kita terus nih. Kawan-kawan di situ nggak diincar. Nah, itu gimana tuh Pak? Jangan-jangan kawannya yang masih kurang kaya. Iya, kalau yang kaya banget. Udah canggih ya. Jadi kita jangan sampai membebani yang kecil. Jadi sumber penerimaan itu banyak. Coba kita lihat. Tadi dikatakan kita mau mencapai penerimaan yang tinggi, tidak akan membebani rakyat. Malah kita mau turunkan tadi tarif PPN. Tapi yang ada satu sektor yang luar biasa besarnya adalah PNBP. PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Semua sumber daya alam Indonesia itu masih harus di-manage dengan baik. Itu leakage-nya tadi gede tuh Pak ya? Gede sekali. Ya, dan di situ adalah kontributor pertama. Coba kita lihat di sini. Penerimaan negara bukan pajak. Ya, sekarang berapa Pak? Ini tahun 2025. Ini kalau belum selesai ini ya. Kita tuh 561 triliun. Proyeksi Pak ya? Kita akan sampai 932 triliun. Kenaikannya berapa itu? Hampir 2 kali lipat. Ini termasuk ini Pak, batu bara sama nikelnya abang-abangnya hari ini. Itu semua. Itu sumber penerimaan. Kalau pajak, penerimaan pajak dari 2.000 sekian jadi 5.000. Penerimaan bea cukai dari 350 jadi 500. Nah, sedikit bea cukai ini ada. Coba di breakdown nih Pak, gimana bisa ini, dan gimana bisa ini Pak, kalau boleh tahu Pak. Kalau pajak itu yang tadi ya. Bagaimana kita sekalipun kita menurunkan PPN, tarif-tarif pajak kita akan rendahkan. Tapi kita atur kembali yang namanya masalah penegakan hukum, terus kriteria pajak itu jangan sampai 30%, itu adalah orang dari 5 miliar sampai 100 miliar dan sebagainya. Terus 35%-nya terlalu jauh gapnya, kita harus atur. Kita harus atur, jangan sampai memberatkan mereka. Tapi yang tinggi, pelangkat tinggi ini, kita harus mengejar yang namanya pajak kekayaan, pajak warisan. Itu selama ini kan belum digarap dengan baik. Warisan bukannya nggak ada pajaknya Pak? Apa? Warisan biasanya ribut antar keluarga aja Pak, nggak ada pajaknya. Ini ada, harus ada pajak. Nah itu yang belum tersentuh, itu adalah sumber penerimaan di sini. Jadi penegak. Yang perlu diperhatikan juga, ini begitu jadi satu. Coba sebentar ke slide yang berikutnya, yang ada bundar-bundar itu.
Ini. Ya, BPN. Kenapa sih diperlukan Badan Penerimaan Negara? Ya. Saya mau kasih lihat ini. Biasanya orang itu kalau mau merubah instansinya, institusinya, entitasnya, yang dirubah adalah target. Target harus sekian, target harus sekian. Korporasi juga begitu. Itu adalah tingkat paling luar. Yang kedua yang mereka ingin lakukan adalah merubah proses bisnis. Oh kalau gitu kita harus lakukan gini, lakukan gini. Tapi mereka tidak lakukan yang tiga. Ini identity based. Identitasnya tidak dilakukan perubahan. Saya mau kasih contoh. Si A ditawari rokok, nolak. Kenapa Anda nolak? Saya sedang berusaha berhenti merokok. Dia bilang gitu. Si B saya tawarin rokok, dia juga menolak. Kenapa Anda tolak? Karena saya bukan perokok. Dua-dua menolak, tapi alasannya beda. Iya. Yang satu saya sedang berusaha berhenti merokok. Berarti identitasnya bukan bukan perokok lagi. Iya. Tapi yang satu, karena saya bukan Memang tidak merokok. Memang tidak merokok. Jadi BPN itu merubah dari Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Negara. Itu adalah perubahan identitas. Itu yang harus dilakukan menurut saya. Karena begitu identitas dirubah, pajak, bea cukai dan PNBP ini jadi satu ini. Jadi kalau ada persoalan di bea cukai misalnya, ada masalah penyelundupan, kita tidak berhenti di situ. Ini orang yang nyelundup ini mungkin adalah wajib pajak. Kita periksa lagi kewajiban perpajakan. Mungkin dia juga punya tambang, kita periksa lagi. Jadi satu, itu potensi penerimaannya luar biasa. Jadi tidak lagi ada silo-silo, ini pajak, ini bea cukai, masalahnya bea cukai, pajak, Oke. dan seterusnya. Meskipun sekarang pajak dan bea cukai kan juga satu institusi Pak dalam sebuah Kementerian Keuangan kan dalam Iya, naungan- tapi kan identitinya belum berubah, Bos. Oke. Itu yang saya maksudkan. Nah, saya baca majalah Tempo terakhir Pak di editorialnya menarik. Judulnya kenapa Badan Penerimaan Negara untuk siapa? Ini ada dua alasan lah kenapa badan ini perlu didukung. Yang pertama, Kementerian Keuangan itu punya 70.000 pegawai Pak. Iya. Dan 44.000 diantaranya orang pajak. Dalam teori manajemen katanya, organisasi yang terlalu besar dan gemuk itu akan susah berlari dan menghasilkan hasil yang optimal. Ya. Menurut Pak Permana gimana? Saya kira tepat sekali itu ya. Jadi ini berkaitan sama span of control. Ya. Jadi seorang pimpinan itu kalau kontrolnya terlalu lebar, dia akan sulit sekali meyakinkan bahwa masing-masing unit itu bekerja maksimal. Jadi memang tidak baik. Itu sebabnya kalau ini dipisahkan, paling tidak 3 atau 4 unit, mungkin 5 unit yang bergeser itu jadi Badan Penerimaan Negara, bukan lagi Kementerian Keuangan. Ya, itu mengurangi span of control. Pasti akan mengurangi. Apalagi dikatakan tadi 40 ribuan orang itu dari pajak, itu span of controlnya sangat berat. Jadi memang benar. Jadi kalau terlalu banyak, terlalu kompleks itu, apalagi terus tidak paham lagi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ini. Masing-masing punya silo sendiri, pertimbangan sendiri. Itu akan terjadi komplikasi-komplikasi yang nggak perlu. Itu menjadi tidak efektif. Nah ini yang kedua nih Pak. Bidang kerja yang bertentangan. Menerima dan membelanjakan anggaran. Teori manajemen apapun meyakini fungsi yang bertentangan ini membuat kerja organisasi tidak optimal. Satu nyedot, satu gelontor dalam satu organisasi yang sama. Satu jedot, satu nyemprot. Iya, satu nyedot, satu nyemprot. Iya. Saya kira itu benar sekali. Jadi dua tugas pokok dan pertanggungjawaban itu sangat penting terpisah. Di banyak negara, mereka yang bertanggung jawab tentang penerimaan tidak lagi dibebani pertanggungjawaban pengeluaran. Karena kalau jadi satu ini, mohon maaf, bisa saja di-abuse kan itu kan. Nah, gimana Pak? Ya, artinya ini tiba-tiba saya kenakan pajak begini, harus berat begini karena saya ada kebutuhan untuk keperluan lain. Oh. Jadi bisa ada hubungan itu. Ibaratnya kalau di hukum itu penyidik dan penuntut umum jadi satu gitu Pak. Iya. Harusnya kan saling check and balance di sini Pak ya. Balance dan itu yang tidak ada antara penerimaan dan pengeluaran. Iya. Menarik. Jadi logiknya memang harus dipisah. Harus dipisah. Tidak saja masalah identitas. Mungkin ada satu gambar lagi yang mirip begini. Gimana Pak? Terus bukan. Yang seperti tadi itu enggak tergambar. Oke. Terus ke atas. Oh, enggak ada.
Nah, saya mau kasih tahu lagi, gini, mungkin nggak ada di situ. Merubah identitas itu ya akan memperbaiki banyak hal. Ya, di dunia ini ada studi oleh Kate and Grandel, itu tahun 2006 kalau tidak salah. Itu melakukan studi terhadap negara-negara yang mengadakan seperti Badan Penerimaan Negara. Dari negara maju sampai negara-negara yang berkembang. Itu mereka melakukan skala 1 sampai 10. Itu rata-rata di atas 8 skala itu, yaitu ada unifikasi ke pekerjaan. Bukan saja koordinasi, bisa bedakan nggak antara koordinasi sama concerted effort? Koordinasi itu, saya sudah koordinasi kok sama Bapak, saya sudah ceritakan sama dia. Itu nggak berhenti di situ. Concerted effort di lapangan bergerak bersama. Oh, jadi bukan FYI atau pemberitahuan tembusan. Ya. Apalagi tembusan, itu bukan. Kita harus sampai ke titik itu. Ya, kita harus melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ya itu pentingnya Badan Penerimaan Negara yang baru tadi. Terus revenue juga di atas angka 8. Operational excellence istilahnya mereka. Terus penataan sumber daya manusia, tidak saja sumber daya manusia, sumber daya yang lain. Kita Kementerian Keuangan ini kalau betul-betul terjadi pindah, itu kan ada yang namanya aset yang harus dipindah, sumber daya yang harus dipisah, sistem prosedur yang harus dipisah. Itu semua kita harus tata. Oke. Nah, menurut Bapak dengan polisi belakangan ini ya soal PPN naik, terus PPN nggak jadi naik gitu ya kemarin, terus menaikkan PPN ya, ide-ide soal menaikkan PPN yang kemudian berubah nggak jadi naik gitu. Itu pikiran presiden sendiri dengan konsep-konsep soal kebocoran ini, atau itu pikirannya Menteri Keuangan? Oh ya, itu pertanyaan sulit juga itu. Tapi yang jelas saya akan mengatakan beginilah, jalan tengah saya. Bahwa menaikkan pajak, terutama rate-nya, itu belum tentu menjadi jalan terbaik. Kita harus lihat betul itu kondisinya. Kita harus lihat bukan saja result-nya, tapi outcome dan impact. Misalnya, kalau kita ingin mencapai 8% pertumbuhan ekonomi, itu result. Tapi kalau kita bicara outcome bukan itu. Tax ratio turun. Ya. Tax ratio naik, utang turun. ICOR turun. Itu adalah impact. Itu adalah outcome, Impact-nya apa? Ekonomi kita maju. Terus daya beli kita naik. Standar kehidupan the people naik. Jadi kita harus bedakan result, 8% itu result. Terus ada outcome, ada impact. Nah kita inginkan impact ini yang berjangka panjang. Yang Bapak Prabowo katakan itu dalam 8 misi Astacita itu jangka panjang. Yang 8 program terbaik cepat itu jangka pendek. Pembentukan Badan Penerimaan Negara dan pencapaian 23% itu adalah jangka pendeknya Presiden. Nah makanya kalau Badan Penerimaan Negara ini desainnya nanti Kementerian Keuangan gimana Pak? Ya Kementerian Keuangan mestinya hanya bertanggung jawab sektor expenditure. Semua yang berkaitan dengan revenue generator itu diserahkan kepada Badan Penerimaan Negara. Jadi terpisah betul entitas ini. Iya, dan Pak Permana udah ngomong nih, namanya Banega. Ini usulan Pak Permana atau gimana, Banega atau akan seperti itu tuh Pak? Kenapa Banega? Ya kita bersama tim pada waktu itu dalam salah satu kesempatan konsinyir menemukan itu. Ini bahasa Sanskerta ini sebetulnya. Singkatannya sama, Badan Penerimaan Negara. Jadi Banega. Tapi juga punya makna yang artinya membuat kaya. Jadi negara ini diharapkan dengan Banega ini sanggup memperkaya bangsa ini dan memperbaiki taraf hidup the people. Itu maksudnya Banega. Daripada BPN nanti ada Badan Pertanahan Negara dan sebagainya. Iya. Jangan sampai. Itu maksudnya. Iya. Nah, ini lu pernah ngobrol kan sama bekas mantan Kepala Bappenas. Pak Menek BUMN dulu siapa? Pak Sofyan Jalil ya. Iya. Nah, bicara soal keterpisahannya antara Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dirjen Anggaran waktu itu kalau nggak salah. Itu membuat kesesuaian antara perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan itu menjadi
kurang sinkron Pak. Gitu. Ya, karena dulu katanya di zaman Orde Baru anggaran itu Dijen Anggaran ada di Bappenas ya Pak, antara perencanaan dan penganggaran Ada satu. C1 Terus pindah ke keuangan. pindah ke keuangan katanya zaman Pak Kwik. Dan itu membuat Ada faktor politisnya ternyata di situ kita baru tahu juga. membuat sulitnya antara rencana pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan itu terkoordinasi lah gitu. Sinkron ya. Efek jangka panjangnya itu sinkronisasi. Nah antara penerimaan dan pengeluaran ini perlu terintegrasi ada dampak yang hal yang perlu disinkronkan juga nggak Pak? Atau memang seharusnya terputus Pak? Dia terpisah. Tapi kalau diperlukan satu kompromi tanda kutip ya, itu hanya ada di tangannya presiden. Karena badan penerimaan negara ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi bukan berada di bawah kementerian koordinator, langsung di bawah presiden. Jadi presiden sebagai kepala pemerintahan yang akan mengetahui persis, oh begini penerimaannya karena akan dipakai untuk begini pengeluarannya. Itu hanya presiden. Jadi yang bisa mengintervensi badan penerimaan negara nanti presiden. Oke. Termasuk ini dong Pak, ada ketidakyakinan lagi badan penerimaan negara akan bisa dieksekusi dalam waktu dekat karena ya kita juga dengar Mensesnek kemarin juga sempat ditanya masih ragu-ragu dan ada juga analisa bahwa Pak Prabowo lebih memilih mengganti pucuk pimpinan di pajak dan di bea cukai untuk memperbaiki tadi apa yang Pak Permana katakan dibanding mendahulukan pembentukan badan baru. Nah, termasuk juga menaruh mantan TNI yang dari luar gitu Pak ya, sama sekali institusi bea cukai gitu. Menurut Pak Permana gimana Pak? Saya melihat langkahnya beliau excellent dalam arti langkah sementara. Karena teman-teman di bea cukai yang saya tahu, mereka sebetulnya paham persoalan, tinggal lagi tidak berani melakukan penegakan yang sesungguhnya. Karena itu taruhlah oleh Bapak Presiden Pak Jaka. Ya. Jadi itu betul-betul akan membackup teman-teman bea cukai untuk melakukan penegakan hukum terutama. Ya. Jadi itu jangka yang sebetulnya tidak terlalu panjang. Tapi untuk menyelamatkan perjalanan ekonomi negara yang lebih besar, saya kira kita kembali kepada cita-citanya Bapak Presiden. Karena identitas harus berubah. Kita kalau tidak berubah identitasnya, Pak, jadi Einstein aja bilang, insanity, kegilaan, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi kita expect hasil yang berbeda. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Belum lagi kalau saya sampaikan kepada tim ini, percaya apa tidak? Today's problem is yesterday solution. Bayang nggak? Jadi kalau kita ini tidak mengikuti arahan presiden yang harusnya tek betul ini ya, semua kebijakan dibuat dengan melihat superficial saja, simptomnya saja, buat kebijakan sekarang menjadi masalah kemudian. Jadi today's problem ini adalah yesterday solution. Bayangkan nggak? Business as usual aja. Akhirnya kembali kepada business as usual karena tidak menyentuh identitas yang dirubah. Kalau kayak gini, kalau pakai pola lama berat tuh Pak kita lolos dari middle income trap ini. Saya kira kami merasa berat. Ya, satu-satunya cara rubah identitas. Seperti itu yang saya katakan. Resultnya economic growth, state revenue ratio. Outcomes-nya state revenue maksimal. Tadi yang saya katakan, bukan optimal lagi, maksimal. Karena semua hambatan kita habis. Tax ratio naik, ICOR turun, debt, utang turun, zero economic leakages. Ini outcome. Tapi impacts-nya, unemployment tidak jadi. Purchasing power naik, standard of living naik, strong economy. Itu impacts yang diinginkan. Ini berjangka lebih panjang, ini berjangka lebih menengah, ini jangka pendek. Jadi BPN itu harus segera dibentuk. Banega. Kalau BPN udah ada Pak, namanya bosnya namanya Nusron Wahid. Kiai Haji Pak. Alhamdulillah. Iya kan bener BPN ya. Iya. Oke, kalau gitu ada lagi Pak Ari? Iya, kalau gitu Pak dalam pelaksanaan kalau ini memang dibutuhkan menurut Bapak nih. Halangannya apa ini belum segera diwujudkan hari ini? Saya merasa beginilah, kita percaya kepada Bapak Presiden. Beliau pasti punya taktik, punya strategi untuk mencari waktu yang terbaik.
kapan Banega ini harus dikeluarkan sebagai satu entitas baru. Dan kita yakin itu. Ya. Karena kalau sekarang tiba-tiba di tengah tahun juga agak sulit kita, ini responsibility-nya siapa ini kalau tahun 2025 menjadi masih kacau balau misalnya. Misalnya begitu. Tapi sebetulnya kita ini tim sudah siap semua ini. Jadi perpres pembentukannya kita sudah siapkan, perpu tentang pengalian tadi asetnya, sumber daya manusianya supaya tidak terjadi silo-silo, bagaimana penegakan hukum menjadikan satu, pajak, bea cukai, PNBP, semua sudah ada di dalam 8 buku. Mitigasi masalah juga sudah ada Pak ya. Ya tinggal kebijaksanaannya presiden. Ya itu kita serahkan kepada presiden yang paling tahu persis saat yang paling tepat untuk dikeluarkan Badan Penerimaan Negara, Banega. Oke. Nah sama satu lagi Pak, ini daripada saya lupa nih. Ya. Kan Bapak tadi bicara soal Nero ya, apa namanya? Nero tax base. Nero tax base. Kan perlu perluas kan. Rame soal di TikTok bos. Iya Pak. Di penjelasan Pak Permana. Nah Di itu tuh Instagram dulu kita. sempat debat pilpres Pak. Wakil presiden ngomong ini. Berburu di kebun binatang itu loh. Iya kan. Malah yang rame apa? Ributnya bukan soal ini Nero atau enggak, tapi kita dibilang binatang. Iya. Rakyat kok dibilang kewan. Nah, itu gitu Pak di Twitter tuh Pak. Hewan boleh disembelih dong. Ya, nah itu teman-teman pajak itu proverb yang sudah agak umum mereka lakukan. Oh ini bertemu di binatang. Saya juga Itu istilah biasa tuh Pak ya dalam dunia perpajakan. Ya, mereka selalu mengatakan berburu kebun binatang. Sebetulnya tidak boleh begitu karena kita masih banyak kebun-kebun yang lain yang belum kita buru ini. Nah, itu yang harus tanpa memberatkan. Nah itu strateginya gimana Pak dalam situasi hari ini? Ya itu tadi. Kan takutnya kebun sebelah lagi kering. Iya. Kebun sebelah belum dapat irigasi. Tanah puso ya kan Pak. Kasihan juga mau kita garap ini kan. Ini kalau ya akhirnya lahan suburnya di sini aja Pak. Kita kalau dulu kata Pak Harto ekstensifikasi Pak. Oh, iya. Padi sampingnya palawija dikasih kolam lele di bawahnya Pak. Supaya menghasilkan semua ya. Iya. Bagus juga. Cerdas cermat kalau pecapir loh bos. Gue kira berhasil juga Mas Dar mendidik lo ini. Bisa juga tuh. Gimana Pak? Ya jadi ya artinya kita harus punya identifikasi masalah yang pas ya. Mana area-area yang bisa dijadikan kebun yang kita harus berburu. Pokoknya intinya GDP economic growth harus tumbuh, tapi jangan memberatkan rakyat. Ini susah juga itu Pak ya. Ya. Itulah makanya tugasnya para ini aristokrat ini harus mikir lah ya. Saya mau kasih contoh dulu waktu zamannya Pak Menteri Keuangan JB Sumarlin. Waktu itu saya masih bertugas sebagai direktur cukai. Pada waktu saya mengusulkan biaya pencetakan pita cukai untuk pabrikan yang golongan kecil. Ternyata setelah kami hitung, ternyata biaya pencetakan pita cukainya lebih besar daripada penerimaan yang kita terima dari golongan kecil. Ini rokok Pak? Rokok. Tapi beliau bilang lanjutkan. Jadi kita memang melakukan hal-hal ini untuk membina yang kecil-kecil ini. Jadi yang tadi kebun-kebun tadi kita perlu bina dulu mereka. Bina tuh artinya dibiasakan untuk itu Pak. Korporasinya tumbuh, berkembang. Kalau dia individu, dia kalau diberi reward, kalau dia bekerja lebih semangat, kalau dia lakukan tabungan, saving, investasi, diberikan reward semua. Itu bina. Sehingga satu ketika mereka masuk kepada threshold yang harus mulai kena pajak. Tapi setelah dibina ini, jangan pada proses pembinaan ini mereka dimatikan ini. Jangan kita bagi hasil sama negara, tapi negara nggak pernah investment sama kita ya. Ya Gitu. itu juga bentuk investasi. Maunya ambil dividen aja negara ini kan. Iya. Kasihan rakyat ya. Iya itulah tugasnya Pak Permana dan kawan-kawan untuk mikir. Kita kalau suruh mikir pasti loss ini nanti. Angka lebih tinggi nih pasti nih. Icon naik bos kita bisa 10. Iya. Iya. Ini ada baiknya juga naik Pak. Apa? Ada baiknya juga naik. Kenapa? Ya
biasanya yang naik-naik itu kan prestasi, Pak. Ini naik nih kan. Kecuali ekor Pak sama utang nggak boleh naik. Itu kan buat Bapak yang ngerti. Yang nggak ngerti kan lebih banyak, Pak. Kan? Iya. Buat rakyat ini ekor makin tinggi makin bagus Pak. Ya kan sama kayak favorit. Oh paten juga nih ekor kan. Gini-gini ada bahasa Inggris dikit sama angka kan. Iya kan. Iya. Itu Pak kadang-kadang. Kadang-kadang orang dengar, wah ekor kita turun, Pak. Wah, waduh, kenapa bisa gitu? Wah, Iya benar. langsung Kenapa turun? Ekor ini kan. Iya, ayam saya tadinya 10 ekor, sekarang jadi 8, turun dong ya kan. Ada Pak. Ekor. Lucu kan? Ya kan. Buat lawakan aja Pak dikit-dikit Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Karena banyak yang nggak percaya Pak, 8% bisa tumbuh Pak. Insya Allah. Saya agak jarang orang yang percaya 8%. Kalau kata Berry Latuhin, gue pakai jilbab. Ya itulah, katanya dia saking nggak percaya. Aku pernah taruhan sama Pak Om Ferry. Om, kalau HP 8% ente Pakai tiap jas hari ya? pakai jas ya. Jangan kan pakai jas, gue pakai jilbab katanya. Itu kan saking itu bukan mau menghina atau gimana, itu menunjukkan bahwa dia kagak mungkin barang ini. Bagus juga kalau Pak Permana kita dialogkan sama Berry Latuhin. Boleh juga Om Ferry Iya, kan. padahal kan Karena Om Ferry meyakinkan kita pun kita nggak terlalu yakin Om. Kita nggak ngerti masalahnya kan. sama kayak Pak Permana, Bapak tipu kita juga kita nggak tahu, Pak. Tapi tadi sih lebih meyakinkan lah ya. Insya Allah. Ya, oke Pak, terima kasih Pak Permana. kasih Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi yang ini Pak ya, nggak perlu rumit-rumit Pak ya, Insya Allah. butuh kreativitas saja Pak ya sebenarnya ya. Oke. Terima kasih Pak ya, Pak Permana, terima kasih. kembali. Oke, ada lagi Dinda? Sampai jumpa lagi. Kamu siap.